Halo sahabat-sahabat pionir sekalian, senang kembali bertemu dengan rekan-rekan saya dengan penuh hormat bagi rekan-rekan pionir ya. Dan juga uh, yang dari sebelah ya. Yang dari sebelah juga dengan penuh juga ya, nggak apa-apa lah ya untuk meramaikan. Oke ya. Nah, teman-teman pioners ya, hari-hari kita ini sudah bukan lagi rasanya hidup dengan tidak ada kepastian, ya kan? Nah, eh, setelah pengumuman daripada Kortim ya, atau anak buah dari sahabat saya lah, Bang Nicholas ya, ya. Maka saya kira ya, ini pernyataan tahun 60-70 ya, saya kira ya kan, rekan-rekan mengerti kan? Nah, saya kira bahwa seperti yang saya alami, ya kan, walaupun saya pribadi sebelum ada pernyataan itu sudah sangat yakin, ya, karena kalau Kortim selalu mengatakan tidak ditentukan, artinya pasti open minded. Sengaja tidak diumumkan kapan open mindednya, artinya pasti open minded, ya. Dan pernyataan Kortim itu mengejutkan kita sekaligus memberikan harapan baru ya, bagi para pioner ya, sekaligus juga menjadi harapan buruk bagi yang dari sebelah ya. Ya. Saya akan baca komentar dari rekan-rekan pionir semuanya, menyapa rekan-rekan pionir dari beberapa video saya. Sebentar saya akan menjelaskan tiga hal itu ya. Oke ya teman-teman, kita nemui dulu dari Bang VHJ yang positif dan yakin pada pionir, sukses semuanya bosku. Amin, mantap bos, terima kasih ya. Bang Juarto sukses, Bang Dema penyanyi hobinya emang gitu, tetap semangat. Yes. Dari UC Prohimat, penyanyi adalah orang yang harus dihargai dan hormati karena mereka akan menjadi saksi kesuksesan pionir. Ya, benar Bang UC Prohimat 8810. Kita akan menghormati ya para penyanyi saat ini. Ya, kita harus menghormati. Siap. Oke ya. Bang Mikael Trigadem tetap setia. Oke, tetap setia. Bang Anugrah Brahman, mantap Bang. Oke bosku, mantap ya. Bang Agus, salam betir. Bang Jire, Bang ada 3 persyaratan untuk open minded, semoga dilancarkan ketiga persyaratan tersebut. Yes, tolong dibahas dong Bang. Tetap semangat, klik petir, jedar ya. Nah, jadi mungkin setelah video ini saya akan membahas ketiga hal tersebut ya, karena saya harus mengkaji terlebih dahulu dan sesuai dengan pandangan saya. Tetapi para penyanyi tidak bisa meremehkan apa yang saya ngomongkan, ya kan? Prediksi saya kan, saya bilang teman-teman di bulan-bulan kemarin bahwa perkiraan saya open minded itu ketika saya melihat sebuah kartu ya di media sosial, saya melihat sebuah kartu, saya langsung jadi dapat kliknya gitu, ya. Kartu itu mulai launching dan mining ya, masa kadaluarsanya saya langsung dapat. Wah iya, ini perkiraan saya 2024 Maret open minded, ya kan? Kita sekarang tidak lagi ketika mengira-ngira, bukan lagi satu yang bisa dibilang hanya kata mereka. Bayangkan teman-teman, udah jelas-jelas bahwa pernyataan Kortim, kami dengan bangga mengumumkan rencana ya, itu rencana ada 3 hal. Dari mana sumbernya? Semua. Karena ternyata ini bukan proyek kaleng-kaleng coy ya. Coy, bukan proyek kaleng-kaleng ya. Sampai Nicholas itu ya, sahabat saya, memikirkan semua, termasuk bagaimana dengan pemerintah, bagaimana dengan hukum, bagaimana dengan penyanyi, itu dipikirkan semua ya, bukan asal-asalan.
Kalau asal-asalan di luar sana, ya ponzi, ponzi, ya tidak jelas, ya. Nah ini dipikirkan matang-matang. Saya sekarang jujur ya, majak dan menyukai mining gratis yang memang ribet, eh, apa namanya, pasal-pasalnya, aturan-aturannya, karena itu jauh lebih, menurut saya lebih meyakinkan, ya. Mereka bikin aturan seribet itu, maksudnya bukan aturan sih, tapi undang-undang, aturan apa, semacam time and condition, ya. Itu mereka buat sedetail itu. Ngapain buang-buang waktu untuk buat itu kalau memang tujuannya untuk scam? Beda dengan aplikasi-aplikasi scam, sengaja ditonjolkan perizinannya padahal perizinan abal-abal, ya kan? Jadi biarkan gratisan, mining lama, yang penting nyata, ya itu aja. Bang Agus salam petir, ya. Bang Jire, Bang ada, oh ya ini tadi ya. Bang Hengki Zon, salah satu persyaratan saja tidak terpenuhi maka Om kembali gagal. Lemas deh. Ya. Ini bukan di 62 ya, bukan Vitu ya. Tapi USA, kampung nenek saya coy. Ya. Dekat-dekat kampungnya mama angkat saya. Wah, gini-gini ya. Ada mama saya dari luar. Ada. Sepada lu. Open Mainnet 2024. Yes, dari Bang Bima. Dari Bang Tuariase, bukan blunder, memang proyeknya tidak jelas. Nambang bisa baca pemberitahuan di aplikasi yang nggak tahu bahasa Inggris. Translate saja di Google, saya yakin dia langsung lemas. Yang lemas itu ya jadi penyinyi nantinya. Utama informasinya adalah di beranda aplikasi, ya rencananya, ya kan? Jadi saya bilang tidak mungkin core team berani mengumumkan seperti itu kalau tidak untuk bertanggung jawab. Ya kita berdoa, kita support, khususnya para pionir kita yang mensupport, ya. Bukan mereka yang mensupport, mereka hanya menjatuhkan, ya kan? Ya seperti ini tadi komentarnya. Saya pikir pionir, ternyata bukan pionir. Nah, oke ya teman-teman, itu kan pertanyaan, ya. Pertanyaan, jika ada pertanyaan-pertanyaan, apakah ada jaminan, ya? Ya sama, saya mau tanya Anda, apakah ada jaminan bahwa besok lu masih hidup? Usaha apapun begitu kan udah jelas kan. BUMN aja ya, apakah ada jaminan bahwa semuanya akan fine-fine aja? Jawab sendiri ya. Tapi ada namanya usaha, upaya untuk melakukan yang terbaik. You know? Nah, orang negatif akan selalu melihat dari sudut yang rusak. Ya. Ini topi nih, ya. Ini topinya Bang Deman, ya kan? Orang itu akan selalu melihat, loh kok ini jelek banget ya. Itu kan apa namanya ya istilahnya, aduh jadi lupa ya. Relatif, ya. Relatif ini kok dari mana sih lu? Lama baru bisa diingat. Jadi relatif. Ada orang bilang ini kalau hilang ini jadi bagus. Ada orang bilang kalau cuma edge jadi bagus, ya. Ya kan? Itu relatif. Tetapi kita melihat dari sisi positifnya aja, ya. Bisa ini negatif, bisa. Dan memang tidak bisa dipungkiri bahwa akan selalu ada orang-orang yang negatif dalam hidup ini, karena tidak berwarna dunia kalau tidak ada yang negatif, ya kan? Seperti tadi rekan kita tadi bilang bahwa kita harus hormati mereka. Hormat, kita nggak tahu. Gitu. Baik-baik kan? Kena. Ya, oke ya. Itu ya teman-teman pionir semuanya. Tetap semangat ya. Berita utamanya bukan tidak ada jaminan ya, karena core team tidak mengumumkan bahwa tidak ada jaminan dijamin Open Mainnet 2024, enggak. Kami dengan bangga mengumumkan, itu yang berita utamanya. Tapi kan para penyinyi itu melihat, itu kan pertanyaan-pertanyaan yang dibawa, nanti saya akan bahas juga ya. Tapi kita melihat dari positifnya dulu. Nah, analisa saya adalah ngapain core team sampai cepet membuat sistem ini sampai sekarang ini kalau tidak untuk sukses. Ini kan lebih nggak usah mikirin gitu loh.
Ngapain lu bangun-bangun usaha kalau lu mikir bahwa nggak akan sukses, ya nggak usah buat. Kan ada namanya upaya. Apakah Anda mengerti namanya upaya? Apakah Anda mengerti namanya usaha? Orang yang negatif selalu melihat, nggak usah lah, pasti gagal, tidak ada pembeli. Ini pasti ini tidak laku, iya kan? Itu yang dia lihat. Tetapi lihat berita utamanya, nah gitu loh. Tuh loh, nah loh. Apapun beritanya, sampai kepada open minded, ya nilainya berapapun kita kan syukuri. Mereka selalu mikir, tidak sampai 314 kan? Ya kita bersyukur karena kita sudah memiliki. Level content creator bermacam-macam, ya. Ya saya bersyukur ya di Web2 ini bisa beli rumah lah ya. Gak enak sebutnya juga. Barusan saya sampaikan ini ya. Dari Web2 ya. Apakah semua content creator bisa sukses? Oh, nggak semua, coy. Masuk dalam content creator saja, jadi content creator saja belum tentu sukses, ya kan? Tapi ada upaya kan? Ada levelnya. Ada orang yang jadi content creator tapi tidak mengerti bagaimana supaya dolar itu masuk. Ada orang jadi content creator tapi memang tidak mencapai target, ya kan? Content creator kere ya mungkin kurang lebih ya saya di atasnya dikit lah ya, di atasnya dikit gitu loh. Daripada tidak. Tapi kan disyukuri hidup ya, bisa dapat sedikit cipratannya dari Web2 ya, namanya usaha, ya kan? Nah sama, saya ketika ngomong ini ada yang berkata, loh masa iya? Ya iya, mereka tidak merasakan karena tidak ngerti. Saya ngerti, saya merasakan. Sama dengan Web3, ketika sudah booming, koin kita sudah bisa dipakai, ya kan sudah terbukti kan, Pi with P. Dan sekarang masih berlanjut. Mereka tidak bisa merasakan. Kenapa? Karena tidak punya koin. Mereka nggak yakin. Jadi keyakinan mereka itu membatasi sesuatu yang harusnya mereka bisa nikmati. Ya, wes dalam lagi keluar nih aslinya. Ya, memang kalau aslinya ini ya susah. Saya bersyukur ada yang menyebutkan saya motivator. Wah, terima kasih. Walaupun saya nggak merasa. Yang manula. Terus disambung, ada tetapinya. Motivator kelas kampung. Aduh, memang ya selalu melihat dari negatif. Jadi angkat orang lalu kemudian dia lepaskan, ya nggak apa-apa lah ya. Nggak pengaruh saya dengan seperti itu. Yang penting Bang Dema jalan terus, memberikan semangat bagi rekan-rekan positif. Ada yang bilang, Bang Dema penyemangat saya. Terima kasih ya. Semoga tetap sehat. Minimal dalam hidup itu semangat. Karena kalau kita punya gairah, susah. Ya, tidak ada gairah makan, tidak ada gairah malam, susah. Ya kan? Susah. Maka itu kita harus punya gairah. Dan saya bersyukur kalau teman-teman dibangun dari apa yang saya sampaikan. Dan saya minta maaf. Ya, saya sengaja memang seperti itu supaya teman-teman tidak boring. Walaupun dari sebelah mengatakan ini semakin stres, ya nggak apa-apa. Mungkin ada yang potong video-video saya juga dan yang ditampilkan kayak gini-gini lalu dibikin orang stres, tidak apa-apa. Kan aslinya tidak seperti itu kan, normal. Nggak apa-apa lah, oke? Sukses bagi teman-teman semuanya, tetap semangat mining sampai 2024 kita tunggu. Saya yakin dan kita berdoa. Ada harapan, ada usaha, ada upaya, ya. Yang terbaik teman-teman dapatkan. Ya. Gagal biasa. Gagal bangkit lagi, cari lagi. Sukses.